Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Aulia Rahman dari program studi Teknik Sipil B, yang dimana saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. NIM saya 211224101, yang dimana dosen pengampunya Ibu Andini Rasdisya Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hitungan saya dari Excel dan SPSS. Yang pertama, saya akan mempresentasikan dulu dari hasil Excel. Yang dimana soal Excelnya yaitu berikut adalah data perbandingan dua jenis campuran aspal. Campuran A 6,1, 6,3, 6,0, 6,4, 6,2. Campuran B 5,8, 6,0, 5,9, 5,7, 6,1. Gunakan uji T pada Excel untuk mencari apakah ada perbedaan signifikan daya tahan kedua campuran tersebut pada taraf signifikansi 5%. Pertama, masukkan data dulu ke Excel, yang dimana kita harus membuat kolom dulu. Yang dimana kolomnya itu ada campuran A dan campuran B. Yang campuran A, masukkan 6,1, 6,3, 6, 6,4, 6,2. Yang campuran B 5,8, 6, 5,9, 5,7, 6,1. Lalu yang kedua, masukkan rumus Excel, di mana rumusnya itu sama dengan T titik tes buka kurung, lalu drag bagian A dari 6,1 sampai 6,2, lalu titik koma, lalu drag dari bagian 5,8 sampai 6,1 yang berarti campuran B. Setelah itu titik koma 2, titik koma 3, lalu enter. Setelah di enter, yang ketiga bakal muncul hasilnya, yaitu yang dimana hasilnya 0,0171, yang berarti kesimpulannya karena 0,0171 kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara daya tahan campuran A dan campuran B. Dengan kata lain, jenis campuran berpengaruh terhadap daya tahan aspal, dan perbedaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kebetulan semata, melainkan bermakna secara statistik berdasarkan hasil uji T2 sampel dengan V-value sebesar 0,0171 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada daya tahan antara campuran A dan campuran B. Sekian dari penjelasan yang bagian perhitungan yang menggunakan software Excel. Lalu di sini saya akan membahas perhitungan yang menggunakan SPSS, yang dimana soalnya yaitu sebuah survei pada proyek pembuatan jembatan menunjukkan bahwa antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Yang dimana jenis pekerja mandornya yang patuh 18, yang tidak patuh 7, jadi total semua keseluruhan mandor yaitu 25. Lalu pekerja umum yang patuhnya 20 dan yang tidak patuhnya 15. Jadi jumlah seluruh pekerja umum yaitu 35. Lalu tukang yang patuhnya 25, yang tidak patuhnya 5. Jadi totalnya 30. Total yang patuh 63, yang tidak patuh 27. Total semua pekerja yaitu 90. SPSS menghitung adakah hubungan signifikan antara pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Lalu kita buka software SPSS-nya, masuk ke variable view, yang dimana
kita bakal masukkan jenis pekerja, lalu patuh, tidak patuh, tukang, dan total. Lalu yang kedua, masuk ke data view, masukkan 1 sampai 3 di dalam jenis pekerja. Yang patuh kita masukkan tadi karena hasilnya udah disebutkan sama saya. Lalu yang tidak patuh juga masukkan. Dan jumlahnya juga tadi udah ada yang dijelaskan di dalam soal. Lalu setelah itu yang ketiga masuk ke analis, yang dimana analis masuk ke statistik deskriptif, yang dimana ada cross tab. Lalu setelah cross tab, yang keempatnya masukkan data jenis pekerjaan ke row dalam kurung S dan patuh dalam kolom dalam kurung S. Lalu yang kelima masuk ke cross tab statistik untuk mengaktifkan Chi-square. Lalu continue. Setelah continue masuk lagi ke cross tab cell yang dimana kita harus mengaktifkan observed dan exhausted. Lalu hasil perhitungan SPSS-nya bakal muncul yaitu Chi-square-nya. Yang interpretasi hasilnya person Chi-square p-value sama dengan 0,199 yang berarti lebih dari 0,05. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD taraf signifikasi 5%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uji Chi-square tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dan tingkat kepatuhan. P-value sama dengan 0,199 yang lebih dari 0,05. Namun karena jumlah data sangat kecil dan tidak memenuhi syarat uji Chi-square, hasil ini tidak valid untuk disimpulkan secara statistik. Mungkin perhitungan dari SPSS dan pembahasannya dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan atas kekeliruan yang saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum.